Ketegangan terjadi saat sejumlah buruh memaksa masuk ke area gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis siang. Mereka ingin bertemu langsung dengan Menaker Ida Fauzia. Sejumlah buruh lainnya kemudian mengingatkan agar tidak tergesa-gesa memasuki area gedung. Dalam aksinya, buruh menuntut pemerintah agar aturan jaminan hari tua yang bisa dicairkan saat persetangan berusia 56 tahun segera dicabut. Gini, kita kan kadang-kadang itu pejabat kita itu kalau nggak besar, nggak berkali-kali, itu hanya lip service lah, kira gitu. Itu seringnya seperti itu. Apakah kemarin sudah pasti dicabut kan nggak juga, nggak tahu kita kan. Ya, kalau pengumumannya dicabut, baru kita berhenti. Itu masalahnya. Unjuk rasa ribuan buruh ini terjadi sejak Rabu kemarin. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi sampai tuntutannya dipenuhi. Pelaku begal terhadap seorang anggota BRIMOB di Bekasi masih remaja. Insiden itu membuat warga khawatir karena begal semakin berani dan menjadikan anggota polisi sebagai korban. Lima pelaku pembegalan terhadap anggota BRIMOB Aibda Edi Santoso telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang ini masih berusia remaja atau disebut ABG. Salah satu yang menjadi tersangka berinisial MH yang merupakan otak kejahatan. Sementara 4 tersangka lain membagi peran mulai dari membacok korban hingga menjual barang hasil curian secara online. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Selain sajam, polisi juga menyita kendaraan yang digunakan pelaku dan hasil curiannya. Kemudian modus yang digunakan para pelaku dalam hal ini adalah mereka menentukan lokasi yang dianggap sepi di jam-jam tertentu. Kemudian mereka secara bersama-sama, dalam hal ini pada saat kejadian adalah 3 orang mengendarai 1 sepeda motor dengan berboncengan. Kemudian yang di depan membawa motor, yang di tengah membawa celurit, yang di belakang juga membawa celurit. Kemudian pada saat menemui korban yang dianggap sebagai sasaran, dilakukan pemepetan terhadap motor korban, kemudian langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam yang sudah mereka persiapkan. Sebelumnya, anggota BRIMOB Polri Aibda Edi Santoso menjadi korban begal di Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Selasa dini hari. Peristiwa berawal saat korban dalam perjalanan pulang kerja dari arah Pondok Gede menuju Cilengsi. Tak lama kemudian, korban dipepet oleh pelaku dan langsung dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit. Korban pun terjatuh dari kendaraannya. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik Aibda Edi. Peristiwa ini pun menjadikan warga khawatir karena aksi begal kian marak, bahkan yang menjadi korban adalah seorang anggota kepolisian. Seorang tahanan narkoba tewas di rutan Polres Cilegon, Banten. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut karena diduga ada penganiayaan. Tahanan kasus narkoba inisial AA tewas setelah 3 jam dimasukkan ke rumah tahanan Polres Cilegon, Banten. Polisi menduga korban tewas akibat dianiaya sesama tahanan. Korban tewas pada Selasa sekitar pukul 19 atau sehari setelah korban masuk rutan Polres Cilegon. Dugaan penganiayaan ini diperkuat oleh keluarga karena melihat lebam yang di jasad korban. Namun polisi masih menyelidiki luka lebam tersebut dengan melibatkan tim dokter forensik. Mau ngusut tuntas, karena negara kita negara hukum, bukan negara bukan hukum rimba. Kalau kita hukum rimba, kita nyawa bernyawa. Tapi karena ini kita kembali ke masalah hukum. Yang punya wewenang hukum adalah aparat. Artinya meminta juga pihak tersangka, pihak keluarga kepada nanti tersangka untuk begitu. Betul. Saat
seadil-adil supaya dia juga mengalami dan supaya juga melakukan supaya mengalami menindaklanjuti menelusuri penyebab kematian daripada tahanan atas nama A. Saat ini tim dokter atas permintaan kami untuk melakukan otopsi sudah melaksanakan kegiatan otopsi kurang lebih 4 jam. Ada beberapa sampel diambil. Tentunya kami dari Polres Cilegon, terutama penyidik, menunggu nanti hasil daripada analisa tim dari Forensik RSUD Panggurawi Cilegon dan Bidokes Polda Banten. Jadi ada. Usai menjalani otopsi, jasad korban dimakamkan di Kampung Toyomerto, Desa Wanayasa, Kecamatan Serdang, Serang, Banten. Sebuah pabrik tali plastik yang tidak beroperasi selama 5 tahun ludes terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena pintu pabrik tertutup rapat. Berikut informasinya dalam Prime Highlight. Sebuah gudang pabrik produksi tali plastik di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terbakar. Kebakaran ini mengejutkan warga. Pabrik ini sudah 5 tahun tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Tanpa diduga, kobaran api membumbung tinggi ke udara hingga membuat warga di sekitar pabrik panik. Petugas pemadam kebakaran pun mengalami kesulitan karena pintu pabrik tertutup rapat. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik. Ketegangan terjadi saat sejumlah buruh memaksa masuk ke area gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka ingin bertemu langsung dengan Menaker Ida Fauzia. Sejumlah buruh lainnya kemudian mengingatkan agar tidak tergesa-gesa memasuki area gedung. Dalam aksinya, buruh menuntut pemerintah agar aturan jaminan hari tua yang bisa dicairkan saat pesertanya berusia 56 tahun segera dicabut. Sebuah pohon besar yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Cikampak, Labuan Batu, Selatan Sumatera Utara tumbang akibat tertiup angin. Peristiwa terjadi saat hujan turun disertai kencangnya tiupan. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil pick-up dan mengakibatkan 1 penumpang meninggal dunia. Sementara sopir mobil alami luka serius di kepala. Sehari setelah kedatangan pesepak bola Pratama Arhan, followers Instagram klub Jepang Tokyo Verdy naik drastis. Penjualan jersey juga ikut naik. Penampilan gemilang Pratama Arhan di Piala AFF berakhir indah. Menyusul rekan tim LB dulu berkarir di luar negeri, kini putra Semarang ini akhirnya memutuskan merumput di luar negeri. Arhan yang terkenal dengan lemparan jarak jauhnya ini menjatuhkan pilihan ke klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdy. Keputusan tersebut langsung diumumkan Tokyo Verdy melalui media sosial mereka. Halo semuanya, saya Pratama Arhan, bek kiri tim nasional Indonesia. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Tokyo Verdy, salah satu klub tersukses di Liga Jepang. Saya ingin berkontribusi maksimal untuk Verdy yang akan memperjuangkan kasnya kembali ke kasta Liga tertinggi Liga Jepang. Dengan kecepatan saya di sisi kiri, crossing, supply bola, dan lemparan throw-in jauh ke dalam kotak penalti. Saya mohon dukungannya kepada semuanya, perjuangan saya di sini dan tim. Saya berjanji akan memberikan 100% kekonsistenan saya. Yoroshiku onegaishimasu. Dukungan serta ucapan mengalir untuk Pratama Arhan. PSIS Semarang mendoakan mantan pemain mereka agar sukses di klub barunya itu. Ucapan selamat dan doa untuk Arhan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu, akun media sosial Tokyo Verdy diserbu warganet. Sebelum Arhan bergabung, jumlah followers Instagram Tokyo Verdy hanya 34.000. Namun setelah klub mengumumkan bergabungnya Arhan, jumlah followersnya bertambah hingga 160.000. Menurut situs resmi klub, jersey Tokyo Verdy pun diklaim ludes untuk beberapa ukuran. Pratama Arhan akan mengenakan kostum bernomor punggung 38.
Akan menarik menunggu kiprah pemain 20 tahun tersebut bermain di Liga Jepang bersama Tokyo Verdy. Pratama Arhan menambah daftar pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Hal ini diharapkan sebagai pembuka jalan bagi pemain lain untuk berani menantang diri di liga yang lebih tinggi. Pratama Arhan, bek kiri tim nasional Indonesia. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Tokyo Verdy, salah satu klub. Bergabungnya Pratama Arhan dengan klub Jepang Tokyo Verdy menambah daftar pemain asuhan Shin Tae-yong yang berkarir di luar negeri. Sebelumnya ada Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam yang bermain Liga 2 Korea Selatan bersama Ansan Greeners. Di musim perdananya, Asnawi mendapat kesempatan bermain dalam 14 pertandingan dan menyumbang 1 assist. Di musim ini, mantan pemain PSM Makassar ini bahkan mendapat nomor punggung 14. Di Liga Slovakia ada nama Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Witan menyusul Egy ke klub FK Senica setelah kurang mendapat kesempatan di klub Polandia Lechia Gdańsk. Duet pemain timnas Indonesia ini langsung terbukti apik. Witan langsung mencetak gol dalam pertandingan uji coba. Di Inggris ada nama Elkan Bagot yang bermain di Ipswich Town. Pemain bertinggi 194 cm ini bahkan dipercaya menjadi kapten Ipswich Town U23 saat bertanding ke markas Colchester United U23. Kelima pemain ini diharapkan menjadi jalan pembuka bagi pemain-pemain Indonesia lainnya agar berani menantang diri dan bermain di liga yang lebih baik.